Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan lanjutin lagi motion graphic di DaVinci Resolve 16. Oke, di sini kita udah buat ini. Oke, baru itu ya. Nah, di episode kali ini kita akan buat yang ini ada transisi dari kanan ke kiri ya. Warnanya putih, terus ada stroke seperti ini. Terus nanti muncul composition yang banyak ini. Oke, satu persatu dulu nanti yang ini. Yang ini juga sama, hanya backgroundnya aja yang saya bedain. Dan ini juga sama, hanya background dan warnanya yang saya bedain. Oke, untuk membuatnya, yang pertama adalah sebenarnya kita bisa aja langsung buat ininya ya, transisi dan semua composition ini di dalam fusion composition kita satu ini aja. Tapi itu akan rada ruwet untuk melakukan penempatan transisinya. Jadi saya saranin untuk kalau setiap ada transisi, jadi kita buat fusion composition yang baru. Jadi jangan satu aja, oke? Ngerti nggak sih? Di sini kita lihat. Nah, di sini transisinya akan mulai. Jadi di sini kita akan tandain di mana transisinya itu akan mulai. Di sini saya akan cari dulu. Oke, kira-kira di sini transisinya akan mulai. Jadi di sini saya playhead saya di sini dan saya tandain, tekan marker yang di sini. Oke, ini transisi mulainya ya, datangnya transisi. Oke, mungkin saya akan maju 1 2 3 4 5 6 frame dan saya tandain lagi. Nah, ini adalah batas akhir dari transisinya. Jadi ini transisinya dari kanan, terus habisnya ke kiri itu pas di frame yang ke segini. Oke, masuk ya. Nah, di sini langsung aja berarti kita masukin fusion composition yang baru di sini. Oke, pas-pas di situ. Jadi di sini akan mulai transisi dan di fusion yang ini juga akan mengisi yang composition yang ini semuanya nih ya. Backgroundnya muncul ini, teks dan gambar seperti ini. Oke, langsung aja kita pastikan playhead kalian di atas yang ini, jangan yang di sini, tapi yang di sini, oke? Nah, di situ kita tekan aja fusion. Oke, kita masuk lagi di fusion ini. Seperti biasa, kita buat timeline kecil-kecilan dulu dengan background dan masukin ke media out. Untuk backgroundnya, di sini saya akan gunain background tadi ini berarti putih ya guys ya. Oke, background putih ya. Tambah lagi. Jadi di sini pakai background warna putih. Oke, siap. Selanjutnya di sini kita akan buat transisinya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat beberapa layer ya. Tekan merge 1 2 3, mungkin 3 dulu. Dan ini akan saya geser seperti ini. Nah, transisinya itu adalah di bagian layer paling kanan. Oke, jadi yang di sini nih nanti nih, yang paling dekat dengan media out, karena transisi itu harus ada yang di paling atas. Oke, masuk ya. Nah, langsung aja kita buat mentahan transisinya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa, seperti episode sebelumnya, buat mentahan pakai merge, dan merge-nya ini kita jadikan viewer di sini seperti itu. Dan di sini kita masukin background masukin merge, dan backgroundnya saya akan transparankan alpanya seperti ini. Oke, di sini kita akan buat transisi, dia itu bentuknya kotak dan panjang seperti itu. Jadi kita akan membuat sebuah background, dan background ini saya masukin di sini. Jadi background ini ada merge baru, dan background ini menjadi foreground. Oke, dan background ini saya akan warna putih ya, warna putih. Terus saya akan masking, kan kita ingin buat kotak ya, jadi kita pakai kotak rectangle yang ini. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini gimana cara buatnya? Di sini akan saya giniin dulu biar enak. Nah, oh ya, untuk ngezoom, kontrol scroll mouse seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk seperti ini, tahan scroll mouse kalian. Oke, di episode pertama udah saya jelasin seperti itu. Di sini saya akan membuatnya. Sebenarnya kita buatnya seperti ini aja, kayak gini, kayak gini. Oke, jadi kan kotaknya ya kan, jadi seperti ini. Terus kita animasiin aja. Tapi di sini rada nanti pas kita maskingnya ini gimana ya? Tunggu, saya pikir dulu.
Nah, oke, di sini kita bentuk maskingnya jangan seperti ini ya, guys ya. Sebenarnya ini jadi kotak, ya betul jadi kotak. Tapi pas nanti kita gunain maskingnya ini, kita akan gunain maskingnya ini ke composition yang lain. Nah, nggak ngerti kan? Saya juga nggak ngerti jelasinnya. Oke, jadi di sini saya nggak akan bentuknya seperti ini, tapi solidnya saya matiin. Oke. Terus ini saya panjangin seperti ini. Dan di sini yang saya akan buat kotaknya itu adalah di bagian border width-nya. Nah, bagian stroke-nya ini. Saya besarin seperti ini. Dan yang saya pakai itu hanya yang di sebelah kiri ini. Jadi ini tinggal saya giniin. Dan ini jika kelihatan tinggal saya naikin seperti ini. Kenapa? Nah, di sini ada tujuannya. Jadi nanti untuk masking yang ini akan kita pakai juga di composition yang lain. Oke, nantilah kita bahas. Kita buat aja seperti ini dulu. Oke. Nah, di sini yang kita akan main animasikan yang ini aja nih. Nah, jadi dari yang sini terus ke sini. Set. Oke, logis ya? Logis. Oke, seperti ini nanti jadinya. Nah, langsung aja di sini udah jadi kotak seperti ini. Terus ada kotak lagi menjadikan stroke itu. Nah, di situ untuk stroke-nya berarti ini ada di layer terdepan. Di sini saya akan copy aja, Ctrl C dan Ctrl V di sini. Dan di sini saya akan sambungin ke sini. Oke. Terus background yang ini akan saya jadikan warna kemerah-merahan seperti ini. Oke, kenapa nggak kelihatan? Karena ini berada di backgroundnya. Nah, di sini tinggal bagian rectangle, border width-nya tinggal saya besarin lebih dari yang ini. Nah, jadi akan jadi seperti itu ya guys ya. Salah, bukan ini. Nah, oke, paham ya? Nah, jadi di sini kita akan menganimasikan mereka berdua. Nah, di sini untuk menganimasikannya ada caranya. Jadi misalnya saya menganimasikan ini. Nah, yang ini kan nggak kerikut nih. Nah, di situ kita akan membuat mereka berdua ini. Jika saya menganimasikan yang ini juga ngikut. Nah, gimana caranya? Di situ kita pakai cara ini. Namanya parent. Ya, parent. Kalau di After Effects kok nggak salah parent namanya. Kalau di sini apa namanya sih nggak tahu. Nah, di sini kita pilih aja rectangle yang di sini. Terus kalian pin. Oke, pin di sini apa fungsinya? Jadi kalau kita pin dan kita seleksi nodes yang lain, yang di pin itu tetap ada. Tapi kalau kita nggak seleksi ya, kalau kita pilih yang lain, nah itu cuman bagian yang seleksi aja yang ada di inspektor. Oke. Jadi di bagian yang ini kita pin dulu, kita pin, nanti ini nggak akan hilang. Terus kita seleksi juga yang ini. Nah di sini kita bisa lihat ya. Jadi saya mau yang ini itu mengikuti animasi yang ini. Oke. Dan animasinya itu ada di bagian width ya. Karena kalau saya gerakin, nah yang main itu bagian width. Oke, Ctrl Z dulu. Nah, di sini kita klik ya bagian yang ini. Di bagian width-nya ini, kita klik kanan dan tekan expression. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah seperti ini. Nah, di bagian tambahnya ini, kita tarik. Dan kita satuin di bagian rectangle, bagian width yang ini. Temp. Nah, nanti akan muncul jadi seperti expressionnya. Jadi, kalau kita main width yang ini, kalian bisa lihat di monitor. Nah, yang ini juga gerak ya. Kita padahal main yang ini doang, tapi ini juga gerak. Karena ini udah kita parent atau kita gabungin dengan yang ini. Jadi, misalnya kita animasikan yang ini juga ikut. Oke, semoga paham ya guys ya. Seperti itu. So, ini karena udah bergabung. Jadi di sini saya akan unpin aja deh. Jadi saya akan seleksi yang ini. Nah, jadi saya menganimasikan yang ini, maka yang ini juga ikut. Oke, di sini saya akan di frame yang ke-0, saya akan aktifkan keyframe-nya. Aktifkan. Dan di keyframe yang ke-0, dia itu berada di sebelah kanan, nggak kelihatan seperti ini ya. Nah, terus maju beberapa frame. Nah, frame-nya itu yang di sini nih. Kan saya kan mulainya dari sini. Nah, saya membrakitnya dari sini. Jadi kita playhead kita ke sini kan, dan kita kembali ke fusion. Ya, nggak enaknya itu kita harus bolak-balik ya, karena di fusion itu nggak ada marker kayak tadi, nggak kelihatan markernya di sini. Nah, di sini kita view-nya ke merge ini lagi, kementahan kita. Nah, di frame ke-6 ya tadi yang di sini kan udah kita aktifkan animasi width-nya nih. Nah, kita tinggal geser aja di sini. Kita geser sampai ke kiri. Oke, jadi animasi sederhananya seperti ini. Set. Oke, ini untuk transisinya ya. Oke, sederhana banget kan?
Nah, terus di sini akan saya smoothkan pergerakannya. Kita klik dan bagian spline ini aktifkan. Dan ini inspektornya keganggu, saya akan tekan yang di sini. Nanti akan mengkolap seperti ini. Di sini kayak saya zoom to fit, seleksi seperti ini dan tekan S untuk smooth. Oke. Set. Nah, seperti itu modelnya. Saya tutup lagi spline-nya. Oke, transisinya udah jadi. Jadi langsung aja kita, oh ya, di sini warna merahnya, backgroundnya ini, saya akan ambil juga paletnya ya, palet warnanya. Jadi saya klik dan kode HTML-nya saya copy dan saya pastekan di notepad merah, karena mungkin warnanya akan saya gunain lagi di composition yang lain. Oke, jadi saya copy aja seperti ini. Nah, di sini transisinya udah jadi ya, seperti itu. Jadi tinggal saya group aja, Ctrl G, dan kalau kalian di sini saya akan rename dulu F2 transisi misalnya. Oke. Nah, di sini kalau kalian mau nge-save presetnya ya, bisa klik kanan, setting dan save as seperti di episode yang pertama. Tapi di sini saya nggak akan jelasin lebih rumit lagi karena udah saya jelasin. Oke. Nah, di sini transisinya itu harus paling depan. Jadi kita paling dekat dengan media out. Jadi di sini kita letaknya ya, di timeline yang di sini. Nah, di sini kita media outnya kita jadikan view. Kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan pas ini jalan, backgroundnya ini kan nggak, yang ini kan masih ada nih. Seharusnya pas ini selesai semuanya baru ada backgroundnya kan, baru backgroundnya utuh. Jadi backgroundnya itu ngikutin transisi ini. Nah, itulah kenapa saya rectangle-nya itu nggak saya buat kotak tadi seperti tadi, karena kalau kita buat kotak kayak tadi, nah transisinya itu agak lebih ruwet. Nah, kalau yang ini lebih enak nih, saya tinggal Ctrl C aja, Ctrl C, dan ini saya collapse lagi, Ctrl V di sini, dan di bagian backgroundnya tinggal saya masking aja dengan yang ini. Nah, ini kan hilang semuanya. Kenapa? Di sini karena saya solidnya nggak saya aktifin, kita aktifin aja. Nah, jadi seperti ini transisinya. Set. Nah, seperti itu ya. Jadi transisinya dan backgroundnya ngikut seperti ini. Set. Oke, logis ya. Nah, saya letakkan di bawah seperti ini biar enak. Ctrl S untuk simpan. Oke. Coba kita lihat di di tab edit. Tunggu aja sampai rendernya biru. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah ada transisi, kita lihat apalagi yang saya buat di sini. Nah, di sini ada background warna putih, terus ada garis merah yang muncul miring seperti ini. Oke, kita akan buat itu terlebih dahulu. Lanjut lagi kita ke sini dan ke fusion kembali. Seperti biasa kita buat mentahannya terlebih dahulu. Mentahan berarti merge background ke merge ke view seperti ini. Backgroundnya saya akan transparankan, alpanya saya turunin seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat garis merah yang keluar seperti itu, karena backgroundnya udah dari sini ya. Jadi kita tinggal buat merahnya yang muncul miring seperti itu. So kita buat background, saya sambungin di sini. Jadi di sini sebagai foreground, dan di background ini saya akan pakai palet tadi ya, palet merah yang ini. Tinggal saya copy aja, copy dan saya paste di HTML di sini, dan nggak ke paste. Ctrl C. Nah, oke. Nah, di sini merahnya udah jadi, tinggal kita buat garis, terus muncul seperti itu. Kita klik aja dan kita akan masking kotak lagi. Dan di sini tinggal kita atur aja seperti ini ya. Saya kecilin dan saya panjangin. Terus tinggal saya rotate dengan angle-nya ini segini, dan saya akan pakai min 45, enter. Saya panjangin lagi seperti ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita animasikan aja. Tapi ini kayaknya kegedean, saya kecilin lagi sedikit segini. Oke, pas. Nah, di sini udah jadi, tinggal kita animasikan aja. Menganimasikannya berarti kita pakai width lagi nih. Nah, dia akan nggak ada terus menjadi ada. Kita ke frame ke 0, widthnya kita mainin animasi, aktifkan, dan maju beberapa frame, mungkin
10, nanti kita bisa revisi lagi ya. Nah, udah 10 saya akan, oh ya, dari 0, ini nggak ada ya, ini nggak ada, kita nolin. Terus ke 10 itu sekitar segini, atau kecilin lagi dikit. Nah, segini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu animasinya sederhananya. Terus 3 frame, 1 2 3. Saya akan kecilin. 1 2 3, besarin lagi sedikit. 1 2 3, kecilin lagi sedikit. Biar ada animasi kenyotnya. Nah, seperti itu ya. Saya klik dan tekan spline. Di sini saya akan smoothkan lagi grafiknya. Seleksi semuanya, tekan S untuk smooth. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ini kan hanya satu ya. Tadi kan ada banyak tuh. Nah, di situ kita bisa pakai duplicate. Di sini kita pakai duplicate node, kontrol spasi dan cari aja duplicate di sini dan tekan add. Duplicate-nya kita masukin di sini ya. Terus saya akan membuat kopiannya itu sekitar 6 mungkin. Terus center X-nya saya ke kiriin dulu. Segini ya cukup nggak? Coba kita lihat. Oke, pas lah ya. Nah, untuk kanannya gimana? Untuk kanannya di sini saya akan copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V ke sini. Dan ini akan saya sambungin di sini. Nah, di sini duplicate yang ini. Saya balik ke kanan seperti ini. Dan kita atur aja pasnya atau enggak. Oke, jadi ya kan? Sip, sederhana banget. Ctrl S untuk simpan. Untuk animasinya udah jadi, langsung aja kita mentahnya udah jadi, kita group, Ctrl G. Kalau mau disimpan, klik kanan setting dan save as untuk simpan jadi preset. Tapi di sini saya nggak usah lah. Terus di sini saya akan ubah namanya, misalnya background line. Nah, oke lah. Nah, di sini saya akan di merge yang ini, layar kedua. Dan kita akan jadikan media outnya menjadi view. Let's see. Nah, di sini kita lihat. Di sini transisinya belum selesai, di sini udah muncul. Jadi kita tinggal copy yang ini, Ctrl C, Ctrl V, dan sambung ini ke merge yang ini. Oke ya, lihat ya. Nah, seperti itu. Oke, lumayan. Kita coba lihat previewnya di edit tab. Tunggu sampai birunya selesai. Oke, sip. Nah, seperti itu ya. Misalnya kalian ngerasa ininya pergerakannya terlalu cepat atau terlalu lambat, kita klik seperti biasa di episode pertama juga udah saya jelasin. Klik bagian spline. Di sini kita nggak akan gunain keyframe lagi ya guys ya, karena di bagian spline itu fiturnya udah lengkap banget. Di bagian spline pastikan titik tiganya show only selected tool. Seleksi bagian spline-nya ya, hidupin semuanya. Zoom to fit, seleksi semuanya seperti ini dan pilih time scratch. Nah, kalau kita ke kananin, dia akan semakin lambat ya, semakin lama. Tapi kalau kita ke kiriin, dia akan semakin cepat. Oke, tergantung selera aja. Di sini mungkin akan saya lambatin lagi sedikit. Nah, seperti itu nanti jadinya. Oke, sip lah ya. Oke, untuk line-nya udah. Selanjutnya kita akan buat. Nah, ini ada kayak border muncul, pop up, oke. Nah, terus ada garis-garis seperti ini warna putih. Dia itu bergerak ya, kalau kita lihat. Nah, dia itu bergerak terus. Oke. Nah, untuk membuatnya lagi kita ke Fusion di sini. Seperti biasa buat mentahannya terlebih dahulu. Background, merge. Backgroundnya ke merge, merge-nya jadikan view. Background yang ini kita akan alpanya transparan. Terus di sini tadi ya, kita akan membuat background. Sambungin ke sini. Backgroundnya ini kita akan masking jadi kotak, karena kita akan bentuk kotak. Di sini solidnya akan saya uncheck. Jadi kita hanya pakai border atau stroke-nya doang seperti ini. Dan di sini saya akan bulatkan jadi 0.05, enter. Dan di sini saya akan, di sini ada namanya corner radius. Jadi lihat cornernya jadi seperti itu ya. Mungkin 0.5 ya, 0,5 jadinya seperti itu. Selanjutnya untuk warnanya warna merah. Ini masih ke copy nggak nih? Oh, nggak ke copy, kita copy lagi yang ini, Ctrl C, Ctrl V, oke. Nah, ini warna merah seperti ini. Tapi ini kayaknya terlalu tebal, kecilin lagi aja ya.
0,3. Oke, seperti ini ya. Nah, terus di sini jika kalian lihat, nah di sini di dalamnya itu ada transparan tapi gelap tapi transparan. Oke, seperti itu. Nah, kita akan buat itu juga. Di sini kita jadikan view mentahan kita. Nah, berarti ini di depannya. Nah, berarti kita buat yang warna hitam gelapnya itu di background yang ini. Berarti kita buat background di sini. Kita merge-kan seperti ini. Dan di sini backgroundnya ini kita masking dengan yang ini ya. Kita tinggal copy aja dan Ctrl V paste, dan kita gabungin maskingnya. Terus kita aktifin solidnya. Nah, jadi seperti ini. Dan di backgroundnya ini warna hitam, terus kita ya alfanya tinggal saya turunin aja, mungkin poin 3 ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini rada gelap tapi transparan. Selanjutnya kita akan buat line jalan seperti itu. Nah, gimana caranya? Seperti biasa, pakai ini background, gabungin ke sini, dan di backgroundnya ini saya akan masking menggunakan ini Ctrl C Ctrl V, gabungin seperti ini. Di sini bordernya saya kecilin lagi. Nah, jadi ini berada di atas tapi lebih kecil. Ya, atur aja seperti ini. Terus di sini saya menggunakan warna putih. Oke. Terus kita kembali ke rectangle di sini. Di sini jika kalian mainin di bagian lengthnya, kita kecilin lengthnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya. Kita bulatkan aja 0,03. Nah, dan jika saya mainin position di sini, nah dia akan gerak seperti itu ya. Nah, oke. Jadi di bagian yang ini, posisinya ini tinggal kita animasikan aja. Kita bisa menganimasikan dengan cara seperti ini. Dari frame awal kita aktifkan animasi, dan frame yang ke akhir seperti ini kita tambahin lagi, dan kita tinggal majuin seperti ini aja mungkin. Nah, kita lihat animasinya akan jadi seperti ini. Nah, ada lebih enaknya lagi, lebih efisiennya lagi. Di sini jadi saya akan hilangin dulu semua animasinya. Kita menggunakan expression lagi. Nah, di bagian position kita klik kanan dan tekan expression. Nanti muncul expression seperti ini. Dan di sini kita kasih nama time, terus bintang ya. Bintang ini sebagai kali, bintang di sini. Terus bintang. Nah, di sini kalikan berapa? Misalnya kita kan kali 1. Berarti setiap detik dia itu akan bergerak. Nih, lihatnya ya. Tunggu. Saya enterkan dulu. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini terus maju sesuai dengan frame-nya. Karena kita dikalikan 1, jadi setiap detik dikalikan 1 frame. Oke? Tapi kenapa ini nggak ada gerak sama sekali? Ya, karena ini saking cepatnya itu nggak gerak. Jadi sini time-nya akan saya kurangin lagi. Jadi misalnya 0,5 coba. Nah, ini masih terlalu cepat ya. Kita lihat. Dan saya akan tambahin 0 lagi, 0,05 coba. Oke, masih terlalu cepat. 0,005. Nah, ini enak nih. Oke. Jadi setiap detik dia itu akan dikalikan, value ini akan dikalikan 0,005. Oke, semoga paham ya. Setiap frame maksud saya. Nah, seperti itu jadinya. Nah, di sini tinggal kita duplikat aja. Jadi kita tinggal tambahin note Ctrl spasi duplikat ya. Add. Nah, di sini tinggal gabungin di sini. Jadi tahan shift dan pilih di sini. Dan di sini pastikan duplikatnya kita mau copiesnya mungkin sekitar 10 coba ya. 10. Terus time offsetnya saya akan naikin seperti ini. Dan kayaknya 10 terlalu banyak. Time offsetnya terlalu kecil ya. Nah, di sini kan nggak bisa nih, udah mentok nih sampai 5 nih. Kita bisa tambahin aja misalnya 20 aja seperti ini. Nah, dia akan bisa ya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat animasinya seperti ini. Nah, di sini anehnya dia itu ngilang di bagian yang ini. Nah, oke. Jadi habis akhirnya. Nah, gimana caranya? Di situ untuk fixnya kan ya. Di sini saya juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi.
Di sini kita klik di bagian backgroundnya. Di sini ada global in atau out seperti ini. Nah, di bagian yang outnya ini kita tinggal panjangin aja. Jadi saya tambahin 0 seperti ini, jadi 1190 frame dan saya tekan enter. Terus saya panjangin aja seperti ini. Oke, dan itu langsung terfix. Oke, saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Nah, bentuknya seperti itu. Di sini tinggal kita pasin aja bagian duplikat. Coba kita lihat. Udah pas belum nih? 10 dan 20 ya. Nah, ini udah cakep nih, udah rapi bentuknya. Oke, seperti itu. Nah, udah jadi ini. Oke. Dan di sini tinggal kita buat animasi pop up-nya aja. Untuk animasi pop up di sini tinggal masukin node transform, kita seleksi di sini, masukin node transform nih sini. Nah, jadi transformnya ini akan mempengaruhi segala yang ada di backgroundnya ya. Yang ada di backgroundnya kan ini semua nih. Jadi pas kita mainin transform itu oke. Semuanya akan berpengaruh. Nah, di sini di bagian node transform di sini saya akan mainin size aja jadi pop up seperti itu seperti biasa. Mainin animasi dulu, tambahin, dan di sini saya akan maju mungkin sekitar 8 atau 10 frame. Saya aktifin ya di frame ke 0, size-nya 0 ya, 0 seperti ini. Jadi pas ke 10 dia ada 1 2 3 kecilin sedikit. 1 2 3 naikin sedikit. 1 2 3 kecilin lagi sedikit. Oke, let's see. Nah, seperti itu ya. Kalau kurang terasa ya tinggal ini kita kecilin. Ini kita lebih gedein ya, ini kita lebih kecilin. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan semutkan kurvanya. Di bagian spline seleksi semuanya dan tekan S. Oke, seperti itu. Ctrl S untuk simpan. Nah, disitu udah jadi, tinggal saya grup aja. Seleksi semuanya, Ctrl G untuk grup, F2 untuk rename, border mungkin, enter. Kalau kalian mau save presetnya, tinggal ke kanan, setting dan save as. Oke, di sini bagian border saya akan media out menjadi ini, dan bagian border saya maksudnya di sini ya, dan lihat hasilnya. Oke, kalian bisa lihat transisinya belum selesai, di sini udah ada. Jadi kita angle-nya ini kita copy, pastekan di sini dan masukin di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini saya nggak mau munculnya itu dari 0 ya. Saya mau munculnya itu dari frame keempat. Jadi pas ini udah transisinya udah segini, ini baru muncul. Nah, jadi di bagian border kita ke spline, aktifin semuanya seperti ini, select all, zoom to fit dan select all. Time nya kita ganti T offset dan kita tambahin 4 frame, 4 enter. Oke, udah saya jelasin di episode pertama. Oke, jadi semua keyframe ini akan maju 4 frame. Nah, seperti itu. Dan kayaknya ini terlalu lambat, jadi akan saya cepatin. Tekan aja di bagian spline, seleksi semuanya, zoom to fit, Ctrl A untuk seleksi semuanya dan pilih time scratch. Saya akan kesiniin biar lebih cepat. Sini lagi deh. Nah, seperti itu. Ctrl N untuk simpan. Mari kita coba di reviewnya di tab edit. Oke. Kayaknya ini transisinya terlalu apa ya? Ini akan saya mundurin lagi. Jadi mungkin mundurin 2 frame. Kenapa? Karena ini kayaknya nggak sesuai liriknya. Oke. Nah, itu baru sesuai nih. Oke. Dan kayaknya ini keluarnya masih terlalu lambat, jadi akan saya lebih cepatkan lagi. View fusion di border, spline, jadi semuanya. Ini time scratch lebih cepat lagi. Oke, seperti itu ya. Dan bagian yang ini saya akan gini. Oke, jadi yang ini jadi agak
animasi kenyotnya itu lebih lama. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga paham lah. Terus apa lagi nih? Di bagian ini terus saya akan ini. Kalian lihat. Di sini saya ada rotasi ya, rotasiin dulu udah berarti. Kita rotasiin. Di border ya. Dan ini kayaknya terlalu kecil jadi saya bisa besarin lagi, tekan dan tekan transform di sini. Saya besarin aja seperti ini. Dan saya akan rotasi ke arah sini ya. Nah, sini gedein lagi sedikit mungkin. Let's see. Terlalu gede, saya kecilin lagi sedikit. Oke, seperti itu ya. Oke, itunya udah jadi. Selanjutnya saya akan buat ini. Ini ada gambar, ada objek kita, terus ada huruf angka di sini. Oke, mari kita buat. Terus di sini bordernya saya nggak terlalu rapi ya, buatnya sengaja biar ada seni sedikit. Oke, kita akan buat ini terlebih dahulu. Kita ke Fusion kembali. Kita akan membuat mentahannya lagi. Jadi merge background ke merge-nya menjadi view. Backgroundnya ini saya akan alpanya transparan. Terus di sini untuk buah-buahannya saya udah kasih ya di link deskripsi. Saya akan pakai apel terlebih dahulu. Media poolnya tinggal kita matiin lagi. Terus di sini tadi kita akan membuat, masukin dulu ya apelnya seperti ini. Masukin. Terus apelnya ini akan menjadi foreground teratas, jadi saya akan dekatin seperti ini. Di apelnya saya akan kecilin sedikit ya. Saya klik dan masukin no transform. Saya kecilin sedikit. Terus saya ke atasin sedikit. Oke. Kira-kira seperti inilah. Next, selanjutnya kita akan membuat border putihnya dulu ya, yang kecil seperti ini. Jadi background, masukin ke sini, backgroundnya warna putih. Backgroundnya kita masking kotak, dan kotaknya kita seperti iniin. Kita kecilin, beginiin, dan saya akan pakai corner lagi, corner radius 0.5, enter. Kita zoom aja seperti ini biar detail ya. Kayaknya terlalu gede, saya kecilin seperti ini. Oke, mantap. Nah, itu udah jadi. Selanjutnya saya akan buat kotak lagi warna merah. Gini, masukin di sini. Yang ini colornya, color palette merah ini, Ctrl C dan Ctrl V di sini. Oke. Dan saya akan masukin lagi dengan kotak. Saya giniin, panjangin, bawain dikit, dan di sini saya akan pakai corner radius lagi 0.5. Oke. Nah, di sini kami bisa lihat merah apelnya itu terlalu kontras dari preset merah yang udah kita gunain. Jadi kita akan memperbaikinya. Kita bisa di bagian ini, bagian apelnya ini kita pakai color corrector. Tambahin aja. Nah, di sini color corrector ya. Nah, di sini saya akan mainin di bagian gamanya. Jadi saya akan naikin sedikit sehingga dia itu lebih cerah. Jadi agak mirip dengan warna palette yang udah kita gunain. Oke, sekitar segini. Sip. Selanjutnya ada warna putih lagi yang bentuknya yang saya custom sendiri. Jadi saya buat background lagi di sini ya. Backgroundnya warna putih. Terus saya maskingnya menggunakan B-spline yang ini. Kita seleksi langsung B-spline dan kita buat aja kira-kira kayak gini. Kayak gini ya. Nah, garis saja seperti ini dan kita gabungin. Oke, dan kita bisa rapi-rapiin aja. Ya, ada unsur-unsur gimana gitu ya. Biar lebih keren aja. Dan saya akan lebih kecilin biar nggak kelihatan terlalu gemuk. Oke, sip. Nah, udah jadi. Terus ada teks lagi ya. Di sini ada teks. Jadi saya masukin teks. Teksnya itu paling depan ya. Masukin di sini. Terus teksnya saya akan pakai angka 1.
Untuk fontnya saya pakai Balsamic Sans. Saya ke bawain dikit, size-nya saya besarin, kecilin dikit, naikin dikit, sip, Ctrl S untuk simpan, tinggal animasinya lagi ya. Jadi kita lihat animasinya kayak mana. Oke, dari tengah dia muncul agak ke kanan, zoom gitu, terus dia itu ada kenyotnya, ya, dari kecil gitu membesar itu. Oke, mari kita buat ke position kembali, kita merge-nya ini mentahannya kita jadikan view, ini kita gedein ya, kita fit. Nah, di sini kita akan buat animasinya. Kita klik di sini dan pakai transform. Jadi transform ini akan mempengaruhi semuanya. Bagian transform saya akan mainin size seperti ini ya. Tapi sebelum saya mainin size, saya akan mainin pivotnya terlebih dahulu. Karena ini kan pivotnya ini, titik tumpuannya kan di tengah nih. Nah, saya akan rada kiriin dikit. Jadi kalau saya mainin size, nah dia munculnya dari kiri ke kanan seperti itu ya, kayak tadi. Oke, agak kiriin dikit. Nah, seperti itu nanti munculnya. Oke. Mari kita mainin animasi dari size. Kita aktifkan animasinya, keyframe-nya yang di 0. Dan sekitar 10 frame saya akan kembalikan ke awal. Nah, seperti itu. Jangan 10 frame deh, kelamaan. Sekitar 7 mungkin. Kembali ke awal. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu, dia itu kan ada kenyot-kenyotnya tuh, kenyot atas bawah tuh. Nah, itu saya mainin di bagian aspek. Oke, kalian bisa lihat nih. Tuh, kenyot seperti ini ya kan. Nah, lanjut aja. Berarti kita mainin animasi di aspeknya juga. Kita mainin keyframe di awal. Terus yang di awal itu aspeknya 0 ya. Hampir nggak ada. Ya, pas ke 7 frame saya akan balikin ke awal. Jadi seperti itu. Oke, paham ya. Dan saya maju 3 frame, 1, 2, 3. Aspeknya saya kecilin lagi, 1, 2, 3, gedein dikit, 1, 2, 3, kecilin lagi. Oke, jadi agak kenyot-kenyot gitu. Nah, kalau kenyotnya kurang kerasa, tinggal kalian kecilin lagi. Ini lebih kalian gedein, ini lebih kalian kecilin. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan smoothkan pergerakannya di bagian spline. Ini zoom to fit. Ctrl A, seleksi semuanya dan tekan S saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh ya, saya lupa pop up-nya. Pop up-nya nggak terkenyot ya tadi ya. Size-nya itu nggak. Ya, size-nya saya lupa main kenyotin. Jadi 1, 2, 3 size-nya akan saya kecilin. 1, 2, 3 size-nya saya besarin. 1, 2, 3 size-nya saya kecilin. Oke, kembali ke spline. Dan Ctrl A, S lagi. Oke. Nah, itu baru enak pemandangnya. Oke. Ctrl S untuk simpan. Nah, untuk gambarnya udah jadi, preset gambarnya. Setelahnya tinggal saya group aja, seleksi semuanya, tekan Ctrl G untuk group. Kalian bisa kasih nama apa nih? GBR, nggak tahu lah. Oke. Nah, di sini dia itu ada di belakang transisi ya, jangan di depan transisi, oke? Jadi kita tinggal masukin seperti ini. Dan media outnya menjadi view. Kita lihat. Oke, dia ini belum saya masking di merge-nya, jadi saya Ctrl C masking di sini, Ctrl V masking seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di sini saya nggak mau dia itu munculnya mulai dari 0, tapi munculnya dari 4 ya. Jadi di GBR-nya ini spline, select zoom to fit, seleksi semuanya, tie offset tambah 4, enter. Jadi semua keyframe-nya maju 4 frame.
Oke, seperti itu. Tapi di sini saya akan kanan dikit. Jadi di GBR saya tambahin transform, tinggal saya kananin aja seperti ini. Kalau mau dibesarin sedikit, tinggal gedein aja. Oke, seperti itu. Coba kita preview di menu edit. Tunggu merahnya sampai jadi biru. Oke, coba kita lihat ya. Kayaknya terlalu genjot sih. Tapi nggak masalah ya. Di sini saya buatnya ini berapa? 3 hari ya. Jadi ini banyak saya revisi ya. Jadi ini kan sekali coba nih ya. Jadi jangan terlalu sempurna lah ya. Kalau kurang sempurna ya kalian setting-setting aja kayak tadi. Kalau ini terlalu cepat tinggal kita giniin. GBR, spline, seleksi semuanya dan pilih time scratch. Kalian giniin aja nih kalau terlalu cepat, merasa terlalu cepat ya. Kalau merasa terlambat kalian dekatin aja seperti itu. Oke, saya rasa ini udah cukup, nggak usah kita revisi lagi, pendingin kepala aja. Dan kita akan tambahin teks ya, teks seperti ini. Oke, teksnya simpel aja, muncul terus pop up, kenyot-kenyot sedikit. Oke, mari kita ke Fusion kembali. Kita buat mentahannya kembali. Merge background, masukin ke merge menjadiin previewnya. Backgroundnya saya transparan kan. Kita buat teks, maka masukin note text, teksnya di siniin jadi di foreground. Teksnya itu apple, apple, pokoknya seperti biasa. Balsamic Suns, size-nya saya gedein dikit. Terus di situ kan warna merah dengan stroke putih ya, warna merah dan stroke putih. Kembali lagi ke sini, ini jadikan preview. Teksnya ini udah warna kita merahin. Ya, kita copy dulu ini, Ctrl C, Ctrl V, oke. Nah, terus kita ke menu shading. Di sini ada select element, kita ke 2, kita enablekan itu untuk red outline atau stroke-nya. Dan di sini kita putihin aja, dan di sini kita mainin thickness-nya, kita gedein sedikit biar enak dilihat. Oke, seperti itu. Dan teksnya udah jadi, tinggal kita animasikan aja. Nah, untuk menganimasikannya kita akan di bagian ini kita klik dan pilih transform. Dan di bagian transform saya akan buat yaitu mainin size saja, size itu kenyat-kenyat seperti itu. Kita aktifkan animasinya di frame ke 0 size-nya nggak ada, dan frame ke 8 kembali ke normal. 1 2 3 kecilin sedikit, 1 2 3 besarin dikit, 1 2 3 kecilin dikit. Oke, biar tak kenyot-kenyot, dan kita coba lihat. Nah, seperti itu ya. Bagian spline saya akan smoothkan, zoom to fit, seleksi semuanya, tekan S untuk smooth. Oke, seperti itu. Oke, ini udah jadi nih. Tinggal kita grup aja G dan F2 teks. Oke. Di sini dia jangan sampai di atas transisi, jadi kita di belakang transisi. Ini kita gabung di sini. Ini saya copy, saya paste, masukin di sini. Media out menjadi preview. Oke, di sini saya maunya apelnya itu muncul dari frame yang keempat, bukan dari 0. Jadi tinggal di text, spline, seleksi semuanya, Ctrl A, time offsetnya kita ganti ke 4, tambahin 4, enter. Semua keyframe-nya akan maju 4 frame. Oke, seperti itu. Di sini terlalu kecil, saya akan gedein. Sorry. Kita pilih dan tekan transform. Saya gedein dikit. Terus saya centernya saya kiriin dikit. Dan saya akan rotasiin dikit. Seperti ini. Oke ya. Coba deh kita ke menu edit dan kita previewnya. Oke, kita lihat.
Oke, udah pasti kayaknya ya. Coba kita bandingkan. Oke, nggak jauh beda lah ya. Saya malas revisi masalahnya Pak ya. Nah, ini udah kita anggap udah jadi. Jadi tinggal, nah yang warna kuning itu kan sama tuh ya, hanya beda background. Jadi tinggal saya duplikat aja nih function composition ini. Dan saya tentuin dulu di mana mau mulanya. Oke, mungkin di sini ya. Mulainya dari sini. Jadi saya tahan alt, seleksi dan tarik ke atas. Dan yang ini saya kiriin seperti ini. Jadi akan mulainya dari sini. Tunggu rendernya lagi. Oh ya, di sini. Ini kan ada bagian yang nggak kepakai nih ya. Nah, ini akan memberatkan untuk preview kita aja. Jadi pas udah kita nggak butuh, ini kan ada karaknya nih. Pas udah hilang, ini kan kita nggak butuh lagi nih. Dari sini sampai sini nggak butuh. Jadi kita giniin aja biar nggak terlalu berat, oke? Dan kita tunggu lagi playbacknya sampai biru. Oke, coba kita preview. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, malah saya revisi. Dan di sini tinggal kita ubah aja yang ini, terus warnanya dan backgroundnya, terus tulisannya. Oke, ke Fusion tab. Oke, berarti kita mulai mengubah backgroundnya terlebih dahulu deh ya. Karena backgroundnya beda, jadi kita akan mengulang dari awal. Jadi kita buat mentahannya. Mentahannya tadi gimana? Saya belum tahu. Oke. Di sini saya gunain background kuning, terus ada garis putih yang beranimasi. Oke. Animasi kenyat-kenyat seperti itu. So, kita ke Fusion di sini. Mentahannya kita preview. Backgroundnya kita apain, dan di sini kita akan buat background dengan backgroundnya itu. Oh ya, background yang ini. Berarti background yang kita media out dulu. Background yang ini warna kuning ya guys ya, warna kuning. Nah, kuning ini saya akan ambil paletnya, Ctrl C dan masukin di notepad, kuning, Ctrl V. Oke, paletnya udah dapat. Kita preview lagi ke ini mentahan kita. Nah, di sini kita akan buat ini warna putih. Dan ini kan tadi animasi warna putih ya. Kita masking menggunakan kotak, dan saya membuat seperti ini aja. Saya giniin, saya kecilin seperti ini. Oke, see that? Nah, di sini kita akan menganimasikan widthnya ini. Jadi kita mainin animasinya, aktifkan dari frame 0, dia itu 0. Maju mungkin 10 frame, dan dia akan maju besar sedikit seperti ini. Besar sedikit seperti ini. Kalau besar, oke, seperti ini. Terus 3 frame, 1 2 3, kecilin sedikit, 1 2 3, gedein dikit, 1 2 3, kecilin sedikit. Let's see. Oke, nggak terasa. Let's see lah, kita revisi lagi. 1 2 3 nya tadi saya akan lebih kecilin lagi. 1 2 3, saya lebih gedein lagi. 1 2 3, lebih kecilin lagi. Let's see. Nah, ya saya malas revisi, bodo amat. Nah, udah jadi. Nah, pokoknya animasinya seperti itu. Saya akan tinggal smoothkan aja kan, dan tekan spline, dan kita seleksi semuanya dan tekan S. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya animasinya terlalu cepat, jadi saya akan seleksi di bagian spline, seleksi semuanya. Bagian nih, time scratch, saya akan geser ke kanan biar sedikit lebih lambat. Oke. Nah, seperti itulah ya, bodo amat dah. Dan di sini saya akan duplikat. Cara duplikatnya, oh ya, di sini saya akan mulainya dari kiri aja ya. Jadi dari tepi kiri. Jadi saya akan masukin duplikat node, duplikat, gabungin di sini, tahan shift,
Dan di sini saya akan copy mungkin sekitar 10 coba. Dan center X nya saya tinggal giniin aja. Oke. Let's see animasinya. Kalau menurut kalian 10 masih terlalu sedikit, kalian tinggal tambahin. Kan ini kebentuk nih, tinggal ketikin aja di sini misalnya 13. Dan di bagian duplikatnya seperti ini. Oke, sip. Nah, itu untuk yang apa? Vertikal. Jadi untuk yang horizontal saya akan copy aja yang ini, copy kecuali duplikat ya. Rectangle dan background aja, copy, paste di sini, masukin yang ini. Terus di rectangle-nya ini kan bentuknya rules seperti ini, saya tinggal ininya aja 90. Jadi seperti ini. Dan di sini saya tinggal panjangin aja. Aduh, salah. Kita jangan sampai width-nya itu ikut gerak ya. Jadi panjangnya lewat sini aja. Terus ini, aduh, ini center X-nya saya giniin tengahin dikit. Oke, seperti ini. Dan saya akan mulai dari atas. Oke. Dan ini tinggal masukin duplicate node, add, masukin di sini. Bagian duplicate untuk bagian di sini mungkin gak terlalu banyak, 7, enter. Dan center Y nya saya turunin. Oke, seperti ini. Save, Ctrl S untuk simpan. Ini ya udah jadi animasi untuk backgroundnya. Seleksi aja semuanya. Ctrl G, nggak usah kasih nama lah, kasih nama aja deh, F2, background kotak, enter. Berarti backgroundnya ini kita ganti ya guys ya, tinggal kita hapus saja, kita gabungin di sini dan kita coba lihat. Nah itu ya. Oke, untuk animasi backgroundnya udah jadi. Oh ya, transisinya ini masih warna ini ya, warna merah. Bagian transisi kita bisa klik 2 kali untuk melihatnya, dan di sini bagian, nah bagiannya ini kan warna merah nih, kita ambil palet warna kuning kita, Ctrl C, dan di sini colornya kita ganti HTML nya, Ctrl V, oke. Oke, paletnya udah jadi warna kuning lagi. Ini kita collab saja. Oke, seperti itu. Tinggal ini ganti warna lagi, ini namanya tadi border. Ya, saya naikin dikit, klik 2 kali, di sini ada, kita lihat yang mana warna merah. Ini bukan. Nah, yang ini warna merah nih, kita ganti Ctrl V, oke. Sip, udah kuning. Terus warna teks ini, klik 2 kali, teksnya saya ganti ke pisang. Dan warnanya itu di bagian ya, di bagian base text, di sini ada warnanya, di sini kita Ctrl V, oke. Kita lihat. Oke, untuk pisang ini terlalu gede nih kayaknya. Jadi bagian transform yang ini saya kecilin sedikit. Karena nama pisangnya itu terlalu panjang ya. Let's see. Oke, dan tinggal yang ini aja. Yang ini berarti di bagian GBR. Untuk yang ini saya akan pisahin dulu, save, dan di sini saya akan ungroup. Di kanan ungroup. Oke, karena ini lebih detail nih. Yang ini saya akan ganti pisang ya. Ini kan apel nih, kita ganti pisang, masukin di sini. Yang ini kita hapus. Kita masukin pisang ini di bagian background. Dan yang ini kita view-nya seperti ini. Dan di pisangnya ini terlalu gede, kita kecilin di bagian transform yang ini, dan kita buat, kita klik 2 kali, ini kita kecilin. Oke, seperti itu. Dan ini kan warna merah, itu berarti di bagian yang ini kita ubah, Ctrl V, oke. Kayaknya kuning kita ini terlalu sakitin mata ya, tapi nggak masalah, saya malas revisi. Dan di sini untuk angkanya berarti angka 2 ya. Enter, nggak usah enter. Nah,
2, terus udah deh jadi ya. Oke, kita grup lagi. Ctrl G, F2, GBRK. Oke. Dan kita masukin di sini. Ceng ceng. Kita media out menjadikan preview. Media poolnya kita tutup aja seperti ini. Jadi deh, Ctrl S dan kita coba preview di menu edit. Dan ya, warna kuningnya terlalu kontras. Kita tunggu aja sampai render yang selesai. Oke, coba kita lihat. Oke, ini kayaknya telat ya, jadi saya akan 1-2 frame deh. Saya giniin lagi. Nah, lihat sih. Oke, itu lebih enak ya. Nice. 1, 2. Terus ini kan panjang nih ya. Kita nggak butuh semuanya, jadi di bagian transisi pisangnya udah selesai. Nah, di sini yang ini kita tinggal potong aja, Ctrl B, dan yang ini kita hapus aja biar nggak terlalu berat. Dan ini kita tunggu aja sampai selesai semua biru. Dan kita akan buat yang terakhir, yaitu yang undurin. Kita lihat warna hijau dengan transisi yang sama, hanya backgroundnya dan warnanya dan gambar buahnya. Oke, cuman itunya aja yang kita akan ubah. Kayak di pisang tadi ya. Jadi yang ini akan saya out dan saya geser ke atas, duplikat seperti itu. Dan saya tentuin di mana bagian tree-nya. Dan kita tunggu aja. Oke, kayaknya udah pas ya. Nah, dari di sini kita akan ubah ke fusion kembali. Kita akan buat mentahan background lingkarannya. Kita lihat. Jadi di sini background hijau dengan garis putih yang beranimasi yang banyak seperti itu. Oke, logis ya. Jadi kita ke sini lagi, fusion. Saya akan buat mentahan ulang dengan background yang ini warna hijau. Hijau yang hijau duren. Ini kali ya. Saya akan copy HTML-nya, Ctrl C dan paste di sini, Ctrl V. Oke, udah dapat warnanya. Kita akan buat mentahan lingkaran backgroundnya itu. Mentahan lagi berarti merge background, masuk ke ini, preview background alpha. Oke, lingkaran berarti kita masuk ini background dengan background warna putih, terus kita masking warna ellipse ya, bentuk lingkaran. Di sini saya nggak pakai solid tapi pakai bordernya aja seperti ini. Jadi kita akan menganimasikan ini. Nah, jadi akan terkenyot seperti ini ya. Oke, kita ke ini saya kecilin dulu segini ya, kita kecil. Terus saya akan di frame ke 0, saya akan animasikan border width-nya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin. Oh ya, dari yang 0 ini dia itu nggak ada ya. Jadi nah, minus atau 0 deh, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia muncul seperti ini. Terus 1, 2, 3, 4. Kurangin sedikit. 1, 2, 3, 4. Besarin dikit. 1, 2, 3, 4. Kecilin sedikit. Lihat sih modelnya. Nah, seperti itu ya kenyataannya. Oke, siap, udah jadi nih. Nah, untuk menduplikasi jadi banyak, di situ saya pakainya secara manual. Jadi ini saya duplikat satu, terus saya ubah size-nya itu. Di situ saya nggak bisa pakai duplikat, saya udah coba dan saya nggak bisa nemuin cara yang lebih efisien. Maka dari itu saya copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V, dan saya masukin di sini. Kita lihat. Di bagian ellipse-nya tinggal kita besarin aja seperti ini ya. Nah, dan di sini kita Ctrl C, Ctrl V, yang ini di sini, yang ellipse ini saya lebih besarin lagi berarti, dan terusin aja gini ya.
Terusin aja seperti ini. Coba kita main dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut lagi, Ctrl C Ctrl V, dan yang ini kita gedein lagi, Ctrl C Ctrl V. Ini kita gedein lagi. Kayaknya sih ada sih cara lebih efisien, tapi saya kurang tahu ya, kan bisa coba-coba aja nanti. Oke, yang terakhir, and zoom seperti ini. Oke, ya jadilah ya, malah saya revisi terus panjang banget nih. Kita akan grup Ctrl G dan kita ganti yang ini, kita masukin yang ini, kita lihat media out previewnya. Set ngelek. Nah, di sini tinggal kita ganti warnanya, bordernya berarti yang ini. Klik 2 kali, kita lihat yang warna kuning, kita ganti ke warna hijau, kita copy HTML kodenya. Ctrl C, ini kita pastein di sini. Nah, terus kita collapse dulu, pisang teks ya, teks seperti warna teksnya tadi, warna teks warna hijau. Di sini pakai Duren. Untuk Duren coba kita lihat animasinya, modelnya. Set. Oke, kayaknya udah pas ya. Nah, di sini transisinya ini kan masih warna kuning. Klik 2 kali, yang warna kuningnya kita ganti ke warna hijau. Oke. Terus ini warna GBRK nya di sini terlalu panjang, jadi saya akan putusin dulu, tahan shift ya. Dan di sini saya akan ungroup, klik kanan dan tekan ungroup. Dan media in 2 nya saya ganti, ini kan pisang tadi ya, saya ganti ke Duren. Masukin ini ke bagian background note. Saya tutup lagi, kita preview yang ini dulu. Nah, di sini bentuknya kita transform, bawain dikit, terus kita kananin dikit. Oke. Terus warna ininya berarti di bagian ini kita ganti ke hijau. Terus angkanya 3. Oke, jadi kita grup lagi, Ctrl G F2 Durens. Oke. Ini kita masukin di sini, ceng media outnya ya, betul. Nah, let's see hasilnya. Set. Oke, Ctrl S dan kita ke edit dan kita tungguin dulu sampai biru previewnya. Oke, coba kita preview. Oke, lumayan. Sip, malah saya revisi, oke. Nah, untuk episode ini aja dulu, dan untuk episode selanjutnya, nah seperti itu ya. Susah banget. Sip, Ctrl S untuk simpan. Dan cuman ini dulu yang bisa saya sampaikan, untuk kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.